Halo, kita ketemu lagi nih. Mau coba kupas tuntas satu sumber yang menarik banget. Kali ini soal dinamika hubungan. Lebih spesifiknya, gimana sih caranya pria bisa bangun ketertarikan, bangun hubungan yang lebih oke sama wanita? Sumbernya buku klasik lah ya, soal perbedaan pria dan wanita. Mungkin Anda udah pada tahu juga. Betul. Jadi intinya, buku ini bilang kalau mau cinta awet itu kuncinya ya di pemahaman sama penerimaan akan perbedaan. Bukan soal siapa benar, siapa salah, tapi lebih ke gimana kita bisa klik gitu. Saling dukung kebutuhan masing-masing yang unik. Ini bukan soal ngubah diri kita kok, tapi lebih ke cara kita nyambung, cara interaksi. Oke deh, jadi misi kita sekarang kita coba gali lebih dalam ya, cari pemahaman mendasar, siapa tahu ada momen aha gitu kan, tentang apa sih sebenarnya yang sering bikin wanita ngerasa dihargai, ngerasa tertarik sama pria, terutama dari sisi perlakuan atau tindakan spesifik pria gitu. Nah, kita lihat dari kacamata sumber ini. Siap ya? Oke, poin pertama nih. Salah satu keluhan wanita yang paling sering diangkat buku ini tuh katanya ngerasa nggak didengerin. Pria katanya sering banget buru-buru jadi Mr. Fixed It. Tahu kan? Langsung kasih solusi. Padahal mungkin butuhnya cuma didengerin aja. Pernah ngalamin nggak? Misal wanita cerita, aduh hari ini capek banget kerjaan numpuk. Si pria langsung, ya udah resign aja. Padahal mungkin dia cuma pengen dengar, wah berat ya harimu. Gitu aja kadang cukup. Nah, ini menarik banget poinnya. Buat wanita atau Venusian lah ya istilah di buku itu, cerita masalah tuh seringnya cara buat bangun kedekatan emosi, bukan melulu nyari jawaban praktis gitu. Jadi kalau kita dengerin dengan fokus, pakai empati, nggak motong buat kasih solusi, itu udah dukungan yang kuat banget loh sebenarnya. Itu nunjukin Anda peduli. Peduli sama perasaannya, bukan cuma masalahnya aja. Dan kalau ngomongin kebutuhan emosi nih, buku ini ngenalin ada 6 pilar utama biar wanita merasa dicintai. Ada perhatian atau caring, terus pengertian atau understanding, rasa hormat, respect, kesetiaan, devotion, validasi, validation, sama penentraman hati, reassurance. Ini kayak, ya, peta kebutuhan intinya lah. 6 pilar ya. Kedengerannya fundamental banget sih. Kalau ini terpenuhi, pasti efeknya gede ya. Bisa dibilang ini kayak bensin emosional buat wanita dalam hubungan gitu. Kalau ini dapat, mereka ngerasa dihargai, terus jadi lebih termotivasi buat ngasih balik. Jadi kayak lingkaran positif gitu. Tepat sekali, tepat banget. Pemenuhan kebutuhan ini tuh ngevalidasi perasaan wanita. Bikin dia ngerasa aman, dihargai, dan rasa aman, rasa penghargaan itu yang bikin mereka jadi lebih terbuka, lebih mau ngasih yang terbaik juga dalam hubungan. Nah, ini nih bagian yang kayaknya langsung nyentuh soal treatment atau tindakan nyata yang bisa bikin wanita tertarik tadi. Buku ini bilang, pria kadang salah fokus. Mikirnya kado gede, liburan mewah, itu yang paling penting. Tapi ternyata, tindakan-tindakan kecil yang konsisten itu sama berharganya. Uniknya, katanya masing-masing dapat skor 1 poin. Agak transaksional ya kedengerannya, tapi maksudnya gimana nih? Iya sih, kedengerannya kayak hitung-hitungan ya. Tapi maksudnya bukan gitu, lebih ke dampak akumulatifnya. Jadi perhatian kecil yang terus-menerus itu dampaknya numpuk. Konsistensi itu kuncinya. Buku ini kasih contoh banyak banget. Muji penampilan dia secara tulus, ya kan? Terus bener-bener fokus dengerin, nggak sambil main handphone. Kasih bunga tanpa nunggu momen spesial. Nawarin bantuan kalau dia kelihatan capek. Atau sekedar meluk tanpa ada maksud lain. Itu semua poin. Oh, jadi termasuk hal-hal yang simple banget, kayak mungkin bantu cuciin mobilnya gitu, atau nelpon kasih kabar pas lagi pergi. Berarti bukan soal nilai barangnya ya, tapi lebih ke seringnya dan tulusnya perhatian itu sendiri. Gitu ya? Persis. Itu nunjukin Anda hadir. Anda peduli dalam kesehariannya dia. Kehadiran aktif lewat hal-hal kecil ini, seringkali dampaknya malah lebih dalam loh, daripada satu kejutan besar tapi jarang-jarang. Ini ngebangun rasa aman dan nunjukin kalau dia tuh penting buat Anda, secara terus-menerus. Terus ada isu penting lagi nih, validasi sama penentraman hati. Ini sering muncul pas pria lagi stres. Pria kan cenderungnya narik diri ya, masuk gua. Jadi diem, pengen sendiri. Nah, ini nih. Ini bisa bikin wanita ngerasa ditolak atau diabaikan. Padahal mungkin maksud prianya nggak gitu sama sekali. Nah, gimana cara ngatasinnya tuh kalau gitu? Menurut buku ini? Kalau diam aja pasti jadi salah paham kan? Iya, benar. Saran praktisnya tuh komunikasi simpel aja sebenarnya. Misalnya, bilang aja, aku lagi butuh waktu sendiri sebentar ya buat mikir, tapi aku pasti balik kok.
Kalimat "aku akan kembali" atau "I will be back" itu, wah, itu penting banget. Kenapa? Karena tanpa kepastian itu, wanita bisa aja ngiranya penarikan diri pria itu penolakan personal, jadi ngerasa nggak aman. Nah, kepastian kalau pria bakal balik itu mencegah salah tafsir tadi. Itu ngasih penentraman hati yang dia butuh banget. Terus soal validasi perasaan wanita, ini juga penting banget ya kayaknya. Seringkali pria mungkin nyoba ngelurusin perasaan wanita pakai logika. Atau bilang, ah gitu aja kok. Buku ini nyaranin sebaliknya ya. Betul banget. Hindari deh kalimat kayak, kamu tuh harusnya nggak ngerasa gitu. Atau, ini kan bukan masalah besar. Lebih baik, akui aja perasaannya. Meskipun Anda nggak setuju atau nggak ngerti kenapa dia ngerasa gitu. Cukup bilang, aku paham kok kamu ngerasa kesel, atau sedih, atau kecewa. Ini nunjukin rasa hormat sama pengalaman emosinya dia, bukan malah nyangkal. Validasi ini kan salah satu dari 6 kebutuhan inti tadi. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, membangun ketertarikan dan hubungan yang kuat, versi buku ini tuh banyak banget berpusat di pemahaman, sama pemenuhan kebutuhan emosional yang mungkin beda antara pria dan wanita. Kuncinya ada di dengerin aktif, terus validasi perasaan, nunjukin peduli lewat hal-hal kecil yang konsisten, sama kasih penentraman hati pas kita lagi butuh ruang. Gitu ya? Iya, benar. Dan penting banget buat diingat ya, ini semua bukan soal trik buat manipulasi perasaan atau apa. Ini lebih ke gimana cara bangun koneksi yang lebih otentik dengan cara menghargai perbedaan. Ini pilihan sadar sih buat berinteraksi dengan cara yang nunjukin kalau Anda tuh beneran peduli, beneran menghargai pasangan Anda. Sesuai sama bahasa cinta yang dia pahami gitu. Nah, setelah kita ngobrolin ini semua, kira-kira nih buat Anda yang dengerin, ada nggak satu wawasan spesifik yang paling plik atau paling relevan buat Anda pikirin lebih lanjut?